Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah. Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa beramal saleh, dan di pagi hari ini kita insyaallah thalabul ilmi, menuntut ilmu untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap menjadi bagian dari umat beliau yang kelak dekat dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu jamaah, kita melanjutkan kajian tafsir surah At-Takwir, Idza Syamsu Kuwirat. Kita baca terlebih dahulu, nanti yang kita jelaskan mulai ayat 15 ya, karena yang 1 sampai 14 sudah pada kajian bulan yang lalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idza syuhufu nusyirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala
بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah At-Takwir yaitu menceritakan di awal-awal ayat ya tentang peristiwa-peristiwa ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya menceritakan banyak peristiwa terjadi menjadi pelajaran. Ada peristiwa alam, ada peristiwa sosial, dan bahkan peristiwa yang akan terjadi kelak. Jadi dari peristiwa alam, kehancuran alam semesta, kemudian dijelaskan juga tentang bagaimana dulu masyarakat membunuh bayi-bayi perempuan, kemudian diingatkan tentang kelak surga dan neraka sudah disiapkan bagi para penghuninya masing-masing. Lalu ayat berikutnya mulai ayat 15 ini tentang Al-Qur'anul Karim yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tapi diawali dengan sumpah. Fala uqsimu bil khunnas. Aku bersumpah dengan bintang-bintang yang muncul dan tersembunyi. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau ingin menceritakan sesuatu yang penting, biasanya dalam Al-Qur'an diawali dengan sumpah. Jadi untuk menarik perhatian dan menguatkan. Jadi kalau bahasa kita rungokno, tenin, sumpah, iki penting. Nah, kalau bahasa kita, ini kalau bahasa Al-Quran yaitu dengan qasam. Fala uqsimu bil khunnas. Di sini ada kata la, tapi la di sini la qasam, bukan tidak. Ya, jadi la itu kan banyak. Ada la artinya tidak. La adri, saya tidak tahu. Ada la artinya jangan. La takhaf, jangan takut. La tahzan, jangan bersedih. Tapi sini la uqsimu, ini lanya la qasam. Ya artinya aku bersumpah. Penguat saja. Aku bersumpah dengan al-khunnas, bintang yang muncul dan tersembunyi. Ini menarik ya. Ada bintang-bintang yang muncul dan tersembunyi. Kalau tafsir yang klasik ya, para ulama terdahulu belum mempelajari sains ilmu pengetahuan, belum ada temuan-temuan, ya penafsirannya ya sederhana. Ya memang bintang itu muncul dan tersembunyi. Kalau siang tersembunyi, kalau malam muncul. Ya, ini. Kadang ada yang siang masih terlihat. Nah, ini tafsir yang belum tafsir klasik. Tapi tafsir sains, ya, tafsir ilmi ternyata mengaitkan dengan penemuan-penemuan modern. Ternyata ya, ada temuan tentang namanya lubang hitam di alam semesta. Istilah black hole. Jadi black hole itu di alam semesta yang bintang-bintang yang banyak itu ada lubang hitam yang itu tidak terlihat cahaya, tapi bintang-bintang yang di sekitarnya bergerak aneh seakan-akan, ya bukan seakan-akan, jadi menurut teorinya itu kesedot. Ya. Jadi mungkin kalau di air itu ada pusaran itu. Kenapa Bu jeneng ini Bu? Ya. Oh ada pusaran sing nanti bisa nyedot ya, di air. Itu namanya black hole. Ya. Jadi istilah atau teori tentang black hole itu pertama kali ditemukan pada abad 18 ya, oleh seorang ilmuwan namanya John Michel. Ya. Kemudian dikembangkan oleh astronomi Jerman tahun 1916. Ya, kemudian dipopulerkan tahun 1969 oleh fisikawan Amerika namanya John Wheeler. Nah, ini. Jadi kemudian kalau keterangan atau kita baca arti tentang black hole itu lubang hitam yang mengerikan. Karena tadi nyedot tadi. Bayangkan kalau itu dekat dengan galaksi kita, bumi kita. Berarti kita katut. Nah, dan tidak pernah keluar. Jadi ada black hole, ya, lubang hitam yang gravitasnya sangat kuat, yang paling kecil itu seukuran gunung, ya, yang paling besar yang pernah ditemukan itu 12 juta kali besar matahari. Wah ini, ya, untung jaraknya masih
sekian ribu tahun cahaya dari bumi. Ya. Nah, para ilmuwan, para saintis atau para mufassir ilmiah itu mengaitkan fenomena al-khunnas. Khunnas itu kan seperti setan yang ya, waswasil khunnas. Khunnas itu apa? Muncul, tersembunyi, muncul, tersembunyi. Ya, ini kan setan itu punya karakter kalau orang lagi zikir ingat Allah dia sembunyi. Nenek pas merayakan tahun baru mambengi nggak tahu gitu. Setannya keluar semua ya. Ya, tapi ada juga mungkin setan yang kecil itu. Ini mau tahun barunan, ini kemana kok berbondong-bondong? Ternyata ke masjid Qiyamul Lail. Ah, ini sembunyi. Setannya sembunyi. Jadi istilah khunnas yang tersembunyi dan tidak terlihat ya, itu karena black hole itu tidak bercahaya, hitam saja, tidak terlihat. Ya, jadi kemungkinan besar bintang-bintang yang masuk di situ sudah hancur, ya, sudah hancur, ya, sehingga sudah tidak bercahaya. Kemudian al-jawaril kunnas. Al-jawar itu ada yang mengartikan biasa beredar, yang beredar. Tapi al-jawar itu dalam banyak kajian bahasa, al-jawar itu yang bergerak cepat. Nah, kemudian al-kunnas dan terbenam. Nah, ini indikator kedua kalau ini black hole sifatnya seperti itu. Perputarannya cepat, tapi nggak punya cahaya, tapi siap bintang-bintang yang ada sekitarnya masuk langsung terbenam. Jadi ini sifat black hole. Al-jawaril kunnas. Ya. Sehingga kata kunnas tidak hanya terbenam tapi menyapu. Maka ada miknasah, itu sapu. Kanis, tukang sapu. Nah, nih. Jadi black hole itu menyapu planet bintang-bintang yang ada di sekitarnya, digeret masuk. Nah, itu teori. Semua adalah teori. Ya. Kalau ini udah fakta, ini ada 2 gelas fakta. Kalau teori itu ya bisa jadi satu saat ditemukan teori yang baru. Ya, tapi ini bisa digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah yang luar biasa. Ya, dan itu juga membuktikan ternyata Al-Quran itu mengandung isyarat ilmiah yang luar biasa. Ya, dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Ya, sebagaimana dulu kita ketika menafsirkan was-sama'i wat-tariq. At-tariq itu kalau dulu diterjemahkan, ditafsirkan ya bintang yang terang benderang di malam sehingga paling menonjol, sehingga seperti tamu yang dodok-dodok. Nah, karena toroko itu kan dodok-dodok, toroko, dok-dok-dok-dok-dok mengetuk pintu. Nah, ternyata setelah ditemukan ya oleh peneliti ilmuwan bahwa ternyata ada bintang yang memiliki suara seperti orang sedang dodok pintu, dok, 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 dan itu namanya bintang pulsar. Ya, jadi di abad modern ditemukan ada bintang yang memiliki sifat seperti suara yang seperti dodok-dodok. Ya, ini Al-Qur'an seperti itu. Jadi kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, mengaitkan ayat-ayat qauliyahnya dengan ayat-ayat kauniyah. Ternyata cocok. Ya,
Tapi ini bukan cocok logi loh. Bukan ilmu cocok logi, nek cocok logi dicocok-cocoki wae. Ya, ini. Jadi wah ini keduten. Oh, apa ya? Oh, mula mau ini wong kepleset. Nah, ini yang cocok-cocoki enggak ada sainnya. Lalu selanjutnya walaili idza as'as. Allah juga bersumpah dengan malam apabila telah larut. Jadi malam, kemudian malam semakin semakin larut. Ini proses perubahan kehidupan kita, ada siang, ada malam, akibat rotasi bumi. Ya. Kemudian was-subhi idza tanaffas. Subuh ketika sudah mulai terang atau menyingsing, malamnya sudah menyingsing, subuhnya sudah mulai terang, sudah muncul fajar. Itu peristiwa keseharian. Ya, kalau di dalam hadis menarik menggambarkan zaman akhir itu fitnah itu datang seperti penggalan malam yang gelap. Kalau kita membaca tafsir para ulama tentang hadis ini, bahwa fitnah di akhir zaman itu datangnya bertubi-tubi cepat. Ya. Jadi sangat cepat, bertubi-tubi. Ini nanti muncul. Ya, apalagi ini fenomena apa yang disebutkan dalam hadis sudah banyak yang muncul. Kemarin di Mekah sudah turun salju. Tidak hanya salju, banjir. Di padang Arafah itu sekarang sudah rumput-rumput sudah tumbuh. Ya, kalau sudah Mekah hijau berarti kan sesuai dengan tanda-tanda hari kiamat. Ya, semakin terlihat. Meskipun tetap kapan kiamat terjadi wallahu a'lam. Jadi jangan keburu-buru menjual rumah jenengan. Ya, karena dulu ada di Jawa Timur itu aliran sesat meyakini kiamat akan segera terjadi. Maka supaya selamat diminta untuk hidup bersama di sebuah tempat lokasi. Di sana logistik beras disediakan. Ya. Kemudian orang-orang yang ada di Ponorogo, di Kediri itu menjual rumahnya, tanah sudah dijual, ya, kemudian pindah ke daerah Malang, ya, dan ternyata kiamat nggak datang. Jadi jangan percaya pada ramalan kiamat yang menentukan ini sekian lagi, ya, karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau udah menentukan itu sangat tidak dibenarkan, karena jelas. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha. Ketika Nabi ditanya tentang kapan kiamat, Allah menjelaskan, kamu enggak paham, enggak tahu, tidak akan tahu. Karena ilmunya hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ila rabbika muntaha, Allah yang pirsa. Dan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan peristiwa-peristiwa itu yang mengajak kita berpikir tentang kekuasaan Allah, kebesaran Allah, lalu baru Allah masuk menjelaskan Al-Quran. Biar sadar dulu kita manusia itu. Jadi kalau ada orang, seringkali ya orang mau memberi wejangan penting pada anak cucunya atau muridnya, cerita dulu. Dulu saya sekolahnya di sini. Guru saya ini, saya pernah sekolah misalnya di Arab Saudi, di Mesir. Nah, ini diceritakan dulu, biar ngeh dulu, ya, bahwa yang menyampaikan itu bukan sembarang orang. Ya, tapi kalau ujuk-ujuk, ini kalian tak kasih tahu, tak nasihati gini, nggak ngeh. Maka kalau ada seminar itu kan dibacakan dulu kurikulum vitae-nya. Itu
sejarahnya, riwayatnya, yang mengisi ini pernah jadi ini, jadi itu. Wah, ini pengalamannya luar biasa. Baru setelah ya audiennya sudah percaya, baru menyampaikan pengetahuannya, informasinya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir tentang keagungannya dulu. Baru Allah menjelaskan innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah benar-benar firman Allah yang dibawa oleh Rasul. Rasul itu utusan, yaitu malaikat Jibril. Yang dibawa oleh Rasul Al-Karim yang mulia. Ya, ini bicara tentang sanad Al-Quran. Ya. Jadi Quran itu jalurnya dari Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu enggak bain-bain. Jadi enggak kayak kita kalau nerima rapot. Abdul Muthalib datang, orang tuanya enggak ada. Saya tetangganya, Pak. Oh iya sini. Sampaikan ya. Bisa itu tuh. Ya, atau surat undangan. Sampai kemana-mana ketelisut. Ya, sampai lupa. Kalau ini enggak, Al-Quran itu dari Allah. Ya, secara azalinya kalam Allah diturunkan ke Lauhil Mahfuz. Ya, innahu Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Di tempat yang sana terjaga. Ini sebelum turun ke bumi, Quran itu, ya, ini Quran itu kalam Allah yang azali, nggak bisa kita bayangkan seperti huruf apa. Ya. Jadi kalam Allah dari Allah diturunkan ke Lauhil Mahfuz, dan di sana itu tempat yang terjaga. La yamassu illal mutahharun. Enggak bisa disentuh kecuali malaikat-malaikat penjaga yang suci. Ya. Jadi di sana itu dijaga betul. Enggak kayak film apa itu. Ya, Sun Gokong iso munggah ning langit, kemudian ngobrak-ngabrik cari wah, sing takdir iki hujan enggak jadi hujan, sobek. Ya, ini enggak bisa. Ya, tidak ya. Disentuh. Dari Lauhil Mahfuz turun ke namanya Baitul Izzah, Sama'ud Dunya. Itu pun juga dijaga oleh Allah. Maka ada panah-panah api yang memanah setan-setan yang suka mencuri-curi berita. Berita langit itu bisa dicuri, tapi Quran itu dijaga oleh Allah. Enggak bisa dicuri, enggak bisa diselewengke. Tidak akan terjadi belum disampaikan kepada Nabi, setan sudah nyampaikan dulu. Tapi kalau surat SK Presiden itu bisa jadi belum dikeluarkan sudah muncul, bocorannya sudah ada, ya, sudah di medsos. Siapa yang bocorkan? Yo bisa sing tukang ketik, bisa sing tukang fotokopi, bisa. Ya. Namanya soal ujian dulu, ujian nasional, wah dijaga ketat, wah polisi, wah ada ngatek. Ditulis rahasia negara, gurune menandatangani fakta integritas, bocor bola-bali. Bisa yang bocor, yang nyetak, itu bahkan percetakan itu kadang-kadang saking karena itu gerak cepat, ngundang tetangganya, ibu-ibu itu suruh nata, ibu-ibu jauh siji, nah gitu. Nggak konangan. Ya, lah yang pernah terjadi di Jawa Timur itu justru ketika dikawal oleh polisi, mandek di warung, polisi ini ya dibayar, ya, oleh oknumnya kumpulan kepala sekolah, ya, ambil sampelnya, lalu kepala sekolah itu sebetulnya niatnya baik. Tapi niat baik bukan berarti benar. Ya, hanya untuk bantu muridnya saja.
Jadi baik. Tapi baik itu belum tentu benar. Orang mencuri banyak yang niatnya baik. Ya. Nah, setelah itu kepala sekolahnya mengumpulkan guru-guru terbaik dari sekolah-sekolah yang kepalanya tadi kong kali kong. Kumpulkan yang guru fisika terbaik suruh ngerjakan soalnya. Yang biologi suruh. Nah, setelah itu disebar untuk muridnya masing-masing. Delalak saudaranya salah satu kepala sekolah itu menjualnya. Nah, satu paket soal itu jutaan. Ya, bias anak-anaknya beli itu patungan. Ya, bukan hanya 1 juta, 2 juta, lebih dari itu. Baru konangan itu. Dari mana oh ternyata seperti tadi. Ya, ini kalau produk manusia. Tapi ini Quran itu dijaga oleh Allah. Kemudian dari Sama'id Dunya Baitul Izzah turun kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur dibawa oleh malaikat Jibril. Jadi semua ayat-ayat Al-Quran ini semua itu melalui malaikat Jibril. Sedangkan wahyu tidak mesti dari malaikat Jibril. Tapi wahyu berupa Al-Quran semuanya dari malaikat Jibril. Gak ada yang tidak. Kalau wahyu yang lain termasuk hadis Nabi ya, atau kepada Nabi lain, ada yang Nabi Musa langsung ya, bicara. Ya, ada perintah sholat 5 waktu, jumlahnya yang 5 waktu itu tidak di hadis, tidak di Quran tapi di hadis ketika Nabi Isra Mi'raj. Jadi kalau secara umum wahyu itu ada yang melalui malaikat Jibril, ada yang seorang nabi langsung menghadap Allah, tapi min wara'i hijab, tetap tidak bisa melihat. Ya, seperti peristiwa Mi'rajnya Nabi, atau ketika Nabi Musa yang mendengar suara. Ya, kemudian ada wahyu itu yang melalui mimpi. Ya, ada mimpi. Seperti Nabi Ibrahim ya, termasuk ketika Nabi menikahi Aisyah itu berdasarkan wahyu mimpi, beberapa kali mimpi Jibril datang, ini calon istrimu, datang lagi, ini calon istri, gambarnya Aisyah, datang lagi, nikahilah Aisyah. Nah ini jadi wahyu. Tentu seorang nabi tidak ngarang-ngarang ya. Ya, aku mimpi jadi wahyu. Ya, jadi mimpinya nabi namanya ru'ya shadiqah itu adalah wahyu. Nah, Quran itu semua dari malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril itu bukan sembarang malaikat. Ya. Dzi quwwatin. Malaikat Jibril itu malaikat yang memiliki kekuatan. Secara fisik kuat, memiliki 600 sayap, bayangkan. Ini seorang malaikat ya memiliki 600 sayap. Ya, seperti apa? Ya. Kemudian indadil arsy, di sisi yang memiliki arsy yaitu di sisi Allah, makinun punya kedudukan tinggi. Jadi, imamnya para malaikat. Jadi Al-Quran, Allah ingin menjelaskan Quran itu enggak bahan-bahan. Quran itu melalui proses yang luar biasa, melalui orang-orang yang top markotop. Ya. Kemudian muta'in samma amin. Malaikat Jibril itu muta itu ditaati. Jadi di kalangan malaikat, muta'in sama di sana di kalangan malaikat dia itu ditaati, aminun dipercaya. Ya, tadi pentolannya malah malaikat. Ya, jadi luar biasa. Artinya Quran itu secara sumbernya luar biasa. Dari Allah
kepada Nabi yang menyampaikan, Nabi melalui malaikat Jibril. Secara sanad itu sambungan riwayatnya luar biasa. Bukan sembarang orang. Belum nanti setelah dari Nabi, oleh Nabi disampaikan kepada namanya penulis wahyu. Sahabat-sahabat pilihan dikumpulkan. Ya, cara kita, ini ada wahyu turun. Ini tulis seperti ini. Letakkan di sini. Lalu dihafal oleh para sahabat. Ya, terus begitu. Sehingga Quran itu selain ditulis terus dihafal. Nah, zaman itu budaya tulisnya masih lemah. Jadi zaman Nabi itu budaya tulisnya masih lemah. Satu, kemampuan menulisnya juga masih lemah. Kalau kita lihat manuskrip tulisan Quran bisa dilihat di internet, itu tulisannya jelek. Ya. Lalu alat-alat tulisnya, media tulisnya terbatas. Belum ada buku jadi satu. Ya ditulis, ada yang di pelepah kurma, ada yang di kulit-kulit kayu. Ya, pokoknya di situ ditulis. Nah, belum satu mushaf. Lalu mulai jadikan satu mushaf zaman Khalifah Abu Bakar. Kemudian disempurnakan zaman Utsman bin Affan, terus zaman Ali bin Abi Thalib sampai sekarang. Dulu nggak ada harokatnya. Lah kok iso? Ya bisa, wong itu bahasa dulu. Orang Arab asli. Setelah Islam tersebar kemana-mana jadi masalah. Akhirnya diberi harokat. Ya. Sehingga Quran itu secara sanad itu namanya mutawatir. Kalau dalam ilmu sanad, mutawatir itu paling tinggi. Nek wis mutawatir, wah itu punya nilai yang pasti. Tapi kalau ahad itu ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Kalah. Ahad itu perorangan, hanya beberapa orang yang meriwayatkan. Sedangkan mutawatir itu turun-temurun dari generasi ke generasi udah. Artinya Quran itu kuat sekali. Oleh karena itu, mengapa kita yakin pada ajaran Quran? Karena Quran itu dari Allah. Yang bawa malaikat Jibril. Disampaikan oleh orang yang terpercaya. Nabi Muhammad terpercaya. Bukan katanya, itu dalam sejarah diakui. Diakui dunia. Diakui oleh tokoh-tokoh dunia. Nabi Muhammad itu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Orang Arab mengakui. Kemudian cara periwayatannya dengan cara-cara namanya ilmu sanad yang tidak dimiliki di luar ilmu agama. Jadi kalau ada orang lebih milih ajaran seseorang daripada ajaran Nabi Muhammad, nah dia keblinger. Kenapa? Karena kalau ajaran seseorang meskipun tokoh besar, satu pasti ada cacatnya. Banyak tokoh-tokoh dunia, filosof dia kehidupan rumah tangganya hancur. Ya, ada yang bunuh diri. Lalu secara sanad, Aristoteles bilang begini, dari mana itu? Ya dalam bukunya. Dan kalau buku nukilnya sak-sae. Tidak ada ilmu sanadnya. Kalau di dalam ilmu sanad nggak sembarangan, maka kalau baca riwayat itu anfulan, mumet gitu. Urut itu dari sini. Dan itu orangnya dikenal semua sejelas itu. Kalau itu sahih. Siapa ini? Jadi dari Abu Hurairah dari ke siapa. Jadi Imam Bukhari yang disebut dengan mukharij hadis itu meneliti betul orang-orang ini. Kalau tidak dikenal, riwayatnya tidak akan diterima, alias dhaif. Ya, makanya mengapa kita percaya kepada ajaran Islam?
Karena sumbernya jelas. Kalau pada ajaran orang lain, ya kalau cocok kita pakai, enggak cocok, ya jadi pengetahuan saja. Ya kalau cocok kita pakai. Ya, jadi itu misalnya banyak ungkapan bisa al-mar'atu imadul bilad, wanita adalah tiang negara. Nah, itu bukan hadis. Tapi itu cocok kan? Gitu. Nek mak-mak itu enggak beres, generasinya nanti lahir tidak beres. Suami-suami juga tidak beres. Nah, maka wanita itu harus beres dalam pengertian harus dididik ya, dengan ilmu agama ya, supaya melahirkan generasi yang saleh. Ya. Jadi itu Quran yang luar biasa. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum, dan tidaklah saudaramu itu, temanmu itu, yaitu Nabi Muhammad, bimajnun, orang yang gila. Ini terkait dengan tuduhan orang-orang Quraisy dulu. Ini Muhammad ini wong stres. Muhammad itu wong kena jin. Ini orang gila. Lah Al-Quran menyentil, dan tidaklah temanmu. Kok mengapa bilang teman? Ya cara kita, kowe lak ngerti toh Muhammad itu, ya ngerti. Ciliane lak ngerti toh, ya ngerti. Wong apik apa ora? Bisae. Pernah enggak Nabi Muhammad itu berperilaku buruk? Enggak pernah. Pernah enggak berdusta? Enggak. Pernahkah merugikan orang Quraisy? Enggak. Loh, ketika turun wahyu Nabi Muhammad menyampaikan bahwa dia mendapat wahyu, lah kok ora percaya? Kok malah ngandani wong edan. Lah sing edani sapa? Nah. Jadi ini yang dimaksud oleh Al-Qur'an. Jadi semua orang tahu. Bahkan orang-orang ahli kitab ya, diibaratkan mereka mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Dalam pengertian apa? Sebelum Nabi itu turun, Nabi Muhammad itu diutus, orang ahli kitab itu sudah mempelajari di dalam kitab mereka tentang Nabi akhir zaman. Sudah detail betul, cirinya begini, cirinya begini. Maka kisah Salman Al-Farisi itu menjelaskan secara jelas sekali bagaimana orang ahli kitab mengerti betul ciri Nabi akhir zaman, di mana akan turun. Jadi Salman Al-Farisi dari Persia, penyembah api atau majusi. Lalu Salman Al-Farisi ketemu dengan rombongan orang ahli kitab, Nasrani. Belum Nabi belum diutus. Nah, orang Nasrani itu ya, orang Masehi itu ya orang penganut agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertariklah Salman, ini kok ibadahnya kok bagus sekali. Kok enggak kayak tradisi kita kami. Dilihat di situ tertarik, bertanya-tanya. Kemudian akhirnya apa? Kepincut, dan Salman ikut rombongan ahli kitab ke Syam. Syam itu ya daerah Palestina, Syria, ya daerah sana. Sekarang sudah pecah-pecah. Kalau dulu namanya Syam. Ya, lalu setelah ke sana ikutlah seorang ulama, ya pendeta sekarang istilahnya. Seorang pendeta. Kemudian setelah setiap pendeta itu sudah tua, itu mewasiatkan pada Salman. Karena Salman bertanya, kalau panjenengan besok enggak ada, saya ikut siapa? Maka ditunjukkan, kamu ikutlah ini, ulama ini. Sampai pindah-pindah berapa kali, sampai yang terakhir mengatakan, kalau aku besok enggak ada, saya enggak melihat ada orang yang patut kamu ikuti. Cuma tak sarankan, datanglah kamu ke Yasrib. Ya, Yasrib itu Madinah. Karena di sana kelak akan turun seorang nabi akhir zaman. Ya. Ciri-ciri Yasrib itu banyak pohon kurma, banyak batu-batu hitam.
Ciri Nabi akhir zaman itu dia di pundaknya ada khatamun nubuwah, ada stempel kenabian, tanda kenabian. Dia tidak makan sedekah, tapi makan hadiah. Maksudnya kalau diberi sedekah nggak mau, tapi kalau hadiah mau. Nah, Salman mengikuti itu, maka cari orang siapa yang mau mengantar dia ke Yasrib, maka akan diberi upah, yaitu hewan. Hewan ternyata akan diberikan. Ternyata Salman malah dihapusi. Salman dijual sebagai budak. Tapi ini skenario Allah luar biasa. Ternyata yang juragan yang memiliki budak Salman itu punya saudara di Yasrib, dihadiahkanlah dia ke Yasrib. Nah, ini kan kayak skenario-nya Nabi Yusuf. Ya, kalau nggak dijadikan budak, nggak akan jadi raja pemimpin Mesir, nggak akan. Ya. Jadi ini kan rahasia Allah. Perjalanan kita nggak tahu. Ya. Maka kita itu kalau terhadap peristiwa yang kita alami tinggal mencari hikmah. Ya, terhadap takdir itu nggak boleh menyesal. Harus ridho dengan takdir Allah. Tinggal mengharap hikmah apa yang diperoleh. Nah, setelah di sana Salman nunggu-nunggu betul kedatangan Nabi. Setelah Nabi hijrah, Salman ikut melihat. Lalu Salman melongok-longok ke Nabi, ke pundaknya ingin tahu. Ternyata betul ada stempel kenabian. Lalu Salman mengajukan memberikan kurma kepada Nabi. Nabi, ini sedekah kami. Oh, tidak. Saya tidak makan sedekah. Lalu setelah itu Salman memberikan, Nabi, ini hadiah dari kami. Ah, diterima. Ya, baru Salman yakin, oh ini betul. Jadi orang ahli kitab sudah paham betul. Tapi ketika Nabi turun, orang ahli kitab itu menyembunyikan. Maka seperti Ka'ab bin Ahbar yang sudah masuk Islam, Abdullah bin Salam bercerita, kami sudah tahu sebetulnya, cuma kami nggak boleh menyampaikan, pokoknya nggak boleh, harus disembunyikan. Ya, jadi Quran itu ya, jelas sekali datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa Nabi Muhammad itu betul-betul hak, tidak ada rekayasa sama sekali, tidak ada hoaxnya sama sekali. Ya, cuma tetap cahaya meskipun banyak orang tidak percaya atau nggak melihat. Gitu. Orang buta tidak akan melihat cahaya. Quran tetap menjadi petunjuk meskipun banyak orang buta terhadap Al-Quran. Ya. Menutup diri terhadap Al-Quran. Jadi soal hak batil bukan ukuran kok banyak yang nggak ikut. Ya, yang hak tetap hak meskipun banyak orang yang menolak. Kenapa menolak? Ya karena ada nafsu, karena ada syaitan, karena kebodohan. 3 hal musuh kita itu. 1 kebodohan, nggak paham. Ya. Setelah tahu, banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Seorang pemain bola Ricardo Kakak mengatakan setelah datang ke Qatar, ternyata selama ini kita dibohongi ya oleh media. Ternyata Islam itu indah. Ya, penyanyi K-pop Korea Selatan ya, ketika konser di Indonesia kaget. Kok orang Indonesia bagus sekali. Saya dicek apa ini? Ternyata agamanya. Kemudian datang ke Timur Tengah, ternyata Islam itu luar biasa. Padahal mereka taunya Islam itu ajaran sesat. Ya. Nabinya nabi yang tadi ya yang jelek ya. Nabi yang stres, yang macam-macam, teroris, barbar dan lain sebagainya. Karena mereka nggak tahu itu kebodohan. Banyak orang yang karena bodoh ngapain ngaji terus, karena kebodohan. Orang kesel yang masjid terus. Ya, itu karena kebodohan. Maka Islam mengajarkan untuk thalabul ilmi. Yang kedua setan terus berusaha untuk menyimpangkan kita. Ya, dan setan itu nggak ada henti-hentinya. Ya, meskipun setan itu lemah sebetulnya. Ya, tapi kita yang tergiur saja. Setan nggak punya kekuatan apa-apa. Nah, tapi kita yang tergiur. Ya, lalu yang ketiga nafsu kita, dan itu musuh terbesar. A'da aduwika ya nafsuka allati baina janbaika, yang musuhmu terkuat adalah ya nafsu itu. Maka kita terus berjuang untuk tazkiyatun nafsi, membersihkan, melawan ya kehendak nafsu yang
ammarah bisu. Sehingga jiwa kita menjadi nafsul mutmainnah. Lah ini butuh kesabaran, konsistensi, sabar. Karena pada akhirnya hanya orang-orang yang sabar yang akan menang, yang terus konsisten dalam kebaikan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hada, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.